Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pelajaran. Kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri Pandian Lamper 1 Semarang. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 4, pelajaran 2, sub pembelajaran 1 tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan sub pelajaran memahami Allah itu ada. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, siswa dapat memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah ataupun di sekolah. Dan yang kedua, siswa mampu memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Adim. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, coba amati gambar di samping ini. Menurut anak-anak, bagaimana cara kita mengenal Allah? Iya, betul. Iya, betul. Kita mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Anak-anak ingat kan rukun iman itu ada berapa? Betul, ada 6. Dan yang pertama yaitu iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Tuhan semesta alam, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Penguasa alam raya dan seluruh isinya. Ciptaan Allah itu ada di langit, ada di bumi, yaitu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah itu. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Sip. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melalui alam semesta, bisa melalui Al-Quran, dan juga bisa melalui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergabung dalam Asmaul Husna. Oke, yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Di dalam alam raya ini ada benda mati, ada benda hidup. Contoh benda mati seperti meja, kursi, ya. Di rumah apalagi? Coba sebutkan anak-anak. Buku, ada pensil, lalu apalagi? Tas sekolah, dan lain-lain.
Sedangkan contoh benda hidup, ada Pak Fakih, ada anak-anak, ada orang tua, ada hewan, lalu apa lagi? Pinter, apa lagi? Sip, anak-anak pada pinter ya. Nah, dalam benda-benda ini Allah menciptakan tuh berbagai macam bentuk dan fungsi. Ada juga matahari. Anak-anak tahu matahari kan? Ya, matahari kalau pagi terbit dari sebelah timur. Pintar. Matahari yang terbit sebelah timur terbenam di sebelah barat, ya. Lalu ada bulan. Bulan kalau munculnya pagi atau malam? Pintar, malam hari. Nah, itu juga semuanya merupakan ciptaan Allah. Ada juga planet yang kita tempati ini, anak-anak. Ini namanya planet apa? Bumi. Pinter. Itu semuanya adalah merupakan ciptaan-ciptaan Allah. Ya, ada matahari, ada bulan, ada planet dan lain-lain, merupakan semuanya ciptaan Allah. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita tempati sekarang ini, itu merupakan bukti adanya Allah. Alam semesta ini banyak sekali macam-macam bendanya. Ada tadi sudah disebutkan ya, ada benda hidup, ada benda mati, ada yang bisa bergerak, ada yang cuma diam, ada yang bisa berkembang, ada yang memang segitu-segitu saja, ada yang bernafas, ada yang tidak bernafas. Itu semua merupakan ciptaan Allah. Bapaknya ada lagu nih tentang ciptaan. Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibumu? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Siapa yang menciptakan bukit-bukit dan sungai? Siapa yang menciptakan lembah-lembah dan ngarai? Siapa yang menciptakan samudra? Siapa yang menciptakan gurun Sahara? Siapa yang menciptakan awan-awan melayang? Siapa yang menciptakan burung terbang? Siapa yang menciptakan pohon dan hutan? Siapa yang menciptakan ikan berenang? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Siapa anak-anak yang menciptakan itu semua? Allah. Pinter itu ya, cara mengenal Allah melalui ciptaannya. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi tentang petunjuk-petunjuk kepada kita agar dapat apa? Melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk dan ridho Allah. Ya, dalam Al-Quran itu mengenalkan kita bahwa Allah Tuhan satu-satunya. Allah itu pangeran sing cuman satu dan tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Allah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi
kita sebagai makhluk, ya makhluk itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, wajib menyembah hanya kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 102. Anak-anak bisa lihat di buku. Yo, disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah. Sifat-sifat apa yang menciptakan, memelihara segala sesuatu? Allah itu Tuhan kalian, Allah itu Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah, dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi the one and only, satu-satunya yang kita sembah adalah Allah, bukan yang lain, bukan patung, bukan gunung, bukan matahari, bukan rembulan, bukan pohon-pohon besar, tetapi yang kita sembah, yang kita minta sesuatu, yang memelihara sesuatu, yang menciptakan sesuatu adalah Allah. Itu ya anak-anak. Dan cara yang ketiga, apa tadi? Nah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anak pasti sudah tahu dong apa itu makna Asmaul Husna. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Pinter. Untuk saling mengenal, pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, atau saling mengenal biar tahu, ya. Demikian juga kepada Allah. Ya, kita harus mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik, yang agung. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Masih ingat kan? Ada berapa? Pinter. Ada 99. Nah, nama yang sesuai sifat-sifat Allah. Allah menciptakan alam semesta sesuai dengan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Asmaul Husna. Ada ya Rahman, ya Rahim. Coba kita ingat-ingat sedikit yuk. Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaiminu, ya Aziz. Masih ingat dah? Kalau dulu sebelum pandemi, anak-anak ya tiap hari Selasa Asmaul Husna bareng-bareng dengan teman-temannya, dengan bapak ibu guru. Nah, sekarang meskipun pandemi, anak-anak itu boleh apa? Melafalkan Asmaul Husna di rumah, kapanpun, dimanapun. Daripada kalian mendengarkan lagu-lagu yang gak jelas, main-main yang gak cetha, mending kalian membaca Asmaul Husna. Selain mendapat pahala, bisa menambah kebaikan, dan tentunya bisa lebih mengenal Allah. Pinter ya? Nah, hari ini kita hanya akan membahas 3 ya. 3 Asmaul Husna, tidak semuanya. Kalau ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Ahad, Al-Malik, As-Samad, nah, itu sudah di kalian pelajari Ar-Rahman, Ar-Rahim kelas 1 ya toh? Masih ingat toh? Al-Ahad, Al-Malik itu kelas 2, kelas 2, kelas 3, dan As-Samad juga. Nah, hari ini kita hanya akan mempelajari 3,
yaitu Al-Basir, Al-Adl dan Al-Azim ya. Ayo simak satu-satu. Nah, yang pertama Al-Basir. Anak-anak sudah baca bukunya atau belum? Nah, Pak Fakih harapkan sekalian sudah membaca bukunya ya. Yang pertama Al-Basir. Al-Basir itu artinya apa sih? Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah mampu melihat apa saja, baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kalau mata manusia itu terbatas, hanya melihat sesuatu yang nggak terlihat. Ya, artinya yang kelihatan cetok itu kita baru bisa melihat. Tapi yang tidak kelihatan seperti isi hati, isi pikiran, kita tidak bisa membaca. Tapi Allah tahu apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasan-rasan. Allah tahu berapa jumlah tetesan air hujan. Allah tahu berapa banyak air yang ada di lautan. Allah tahu berapa rambut yang tumbuh di kepala kalian. Allah tahu segalanya. Ya, Allah Maha melihat. Nah, tidak ada yang sedikit pun terlewat dari penglihatan atau pengawasan Allah. Semua perbuatan, baik itu baik, buruk, semuanya pasti terlihat oleh Allah. Jadi hati-hati kalau kalian misalkan di keramaian cari muka, bisa berbuat kebaikan, itu tidak apa-apa. Atau kalian hanya melihat sesuatu yang tidak mengerjakan sesuatu yang kurang baik, itu semuanya Allah tahu. Bahkan kalau kalian sendirian di rumah, di dalam kamar pintunya dikunci, kunci rumahnya dikunci lagi, gerbangnya ditutup. Nah, kalian melakukan sendiri di kamar, Allah kira-kira tahu tidak? Tahu. Apa yang kalian lakukan Allah itu tahu. Termasuk apa yang kalian batin, termasuk apa yang kalian fikirkan. Jadi kalau kalian mau berbuat sesuatu harus dipikirkan bahwa Allah itu Maha melihat. Allah tahu apa saja yang kita kerjakan. Jadi harus hati-hati. Itu ya anak-anak. Dan yang kedua, Al-Adl. Al-Adl artinya apa? Yes, pintar. Al-Adl atau Al-Adlu memiliki arti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya. Kedudukannya itu sama semua. Tidak ada yang tinggikan karena kekayaannya, karena hartanya, karena rupanya, karena jabatannya. Semuanya di mata Allah itu sama. Kecuali ketakwaannya. Barang siapa dia lebih bertakwa, maka Allah menempatkan derajatnya lebih tinggi. Bukan karena uangnya banyak dia harus menjadi manusia yang bagus, tidak. Karena dia cantik, dia ganteng, maka derajatnya di sisi Allah tinggi, tidak. Tetapi ketakwaannya. Takwa itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Iya, yuk dibaca lagi bukunya biar ingat takwa itu apa, ya. Takwa yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan kalian untuk sholat, maka itu merupakan perintah untuk melakukan sholat atau kebaikan. Allah melarang mencuri, maka dilarang mencuri. Allah melarang gosip, berarti kalian dilarang menggosip. Kalau kalian sudah mengerjakan kebaikan, terus menjauhi apa yang dilarang Allah, tidak melaksanakannya, maka ketakwaan kalian itu bagus. Kira-kira anak-anak ketakwaannya sampai di level mana? Ayo, mengerjakan sesuatu harus dipuji-puji atau ikhlas karena Allah. Nah, kalian sendiri yang tahu ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan itu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar apa? Lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya itu Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Bisa dibuka bukunya lagi atau di Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, kita belajar tentang Al-Azim. Al-Azim artinya Allah maha agung. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah itu tidak membutuhkan siapapun atau makhluk lain. Oleh karena itu Allah itu memiliki nama yang baik, yang agung, yaitu Al-Azim, yaitu hanya Allah yang maha agung yang tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya, termasuk kita ya, makan, minum, udara, jajan, ya, dan lain-lain. Sedangkan manusia itu membutuhkan pertolongan. Tidak mungkin kalau manusia itu belajar sendiri, bekerja sendiri, terus hidup sendiri. Tidak mungkin, pasti membutuhkan interaksi dan pertolongan dari makhluk lain. Tapi Allah tidak butuh itu. Kalau manusia itu tidak bisa hidup sendirian, harus dengan orang lain, berbeda dengan Allah, ya. Jadi dengan memahami sifat Al-Azim, yaitu kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya. Jadi anak-anak tadi sudah Pak Fakih jelaskan ada 3 Asmaul Husna yang kita pelajari, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Nanti kalian dibaca lagi biar lebih paham, ya. Terus bukti beriman kepada Allah. Kalian buktinya apa sih kalau kalian itu sudah beriman kepada Allah? Yuk kita cocokkan. Orang yang beriman kepada Allah itu memiliki beberapa bukti atau tanda-tanda atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang beriman itu memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu keyakinan yang memang murni hanya kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak dicampur dengan apapun, tidak dicampur oleh kesyirikan atau penyakit hati lainnya. Kalau kita menyembahnya kepada Allah, kita tidak boleh mempercayai ada cincin yang bisa melindungi kita, ada jimat yang melindungi kita, itu nggak boleh, ya. Itu menduakan Allah. Ada mbah dukun, mbah peot, siapa yang bisa melindungi kita selain Allah, itu salah, ya. Karena the one and only, satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satunya yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama harus yakin dulu. Kira-kira anak-anak di rumah sudah yakin atau belum kalau Allah itu satu-satunya? Harus yakin mulai detik ini. Tidak boleh ada campuran-campuran dengan yang lain, ya. Harus murni. Kita harus yakin akan Allah. Yang kedua, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, semua perintah yang Allah itu dikerjakan. Mulai dari rukun iman, rukun Islam, semuanya dikerjakan. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Kita semua harus melakukan, itu perintah Allah, ya. Berbuat baik, terus mematuhi perintah orang tua, berbakti kepada orang tua dan guru, terus berbuat baik kepada tetangga, itu merupakan semua perintah Allah. Jadi kita harus melaksanakannya. Dan juga kita menjauhi larangan Allah. Larangan Allah itu banyak, ya. Kita dilarang mencuri, mencontek, dilarang menggosip, dilarang
membenci saudara kita, dilarang mengganggu dan lain-lain ya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita pasti secara otomatis bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita jadi manusia itu tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya gimana? Tobat, oke, maksiat jalan. Habis maksiat tobat, tobat sambel itu namanya. Itu tidak boleh. Kalian harus konsisten. Mulai sekarang sedikit demi sedikit kalian itu harus konsisten bahwa kebaikan akan membawa kebaikan pula. Itu ya. Yang ketiga, orang yang beriman itu akan melaksanakan ibadah secara benar, tepat waktu, khusyuk. Contohnya sholat. Kalau kalian beriman, ketika sudah berkumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera, jangan engko-engko. Ya kalau sholat gak usah mbek guyon, ya jongkong-jongkongan mbek adine, jongkong-jongkongan mbek temene, gak boleh. Harus khusyuk menghadirkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Allah. Itu ya, tidak usah menghidupkan kanan kiri kita. Itu ya, kalau kalian beribadah harus khusyuk. Beribadahnya semata-mata karena Allah, jangan semata-mata karena ingin viral. Sekarang banyak orang beribadah, sedekah, foto saya cekrek. Puasa, foto saya cekrek, alhamdulillah sudah buka puasa. Jangan seperti itu. Kalau beribadah yakin khusyuk karena Allah, jangan karena viral, jangan karena manusia atau yang lain-lain. Kemudian orang yang beriman akan senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kamu tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal jangan menyusahkan orang lain. Apalagi anak-anak yo. Kalian diberi tugas Pak Guru, dikasih tugas Bu Guru, itu tugas kalian. Kalian tidak boleh menyusahkan bapak ibu kalian di rumah. Ya, nggak boleh orang tuanya yang mengerjakan PR, mengerjakan tugas, nggak boleh. Itu tugas kalian ya. Setidaknya seperti itu. Terus, kalau orang yang memiliki keimanan yang kuat akan mengejarkan, memberikan pengetahuan keislamannya kepada orang lain. Ya, seperti Bu Nurul, Pak Dul, itu orang-orang yang solih-solihah. Ya, mereka itu selalu memberikan berbagi ilmu Islam, ilmu agamanya kepada kita semua. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Anak-anak sudah paham kan materi hari ini? Ya, meskipun singkat penjelasannya, nanti anak-anak bisa membaca kembali materinya di buku pendamping ya, dan buku paketnya tentu. Oke, untuk tugas hari ini yaitu kalian bisa mengerjakan nanti tugasnya Pak Fakih dan Bu Nurul share di grup kelas masing-masing. Jadi menunggu nanti setelah menyaksikan video ini, nanti tugasnya akan Pak Fakih share di grup WA, akan Bu Nurul share di grup WA. Begitu ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Pak Guru harapkan kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Pesan dari Pak Guru, kita harus mengenal Allah lebih baik. Kalau kemarin-kemarin kalian hanya mengenal orang tua kalian, mengenal teman-teman kalian, mengenal guru-guru kalian, tapi mulai saat ini kita harus mengenal Allah lebih baik. Siap anak-anak? Siap. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Untuk menutup yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PL1, sip, sinergi, inspiratif, inovatif, prestasi. Demikian yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.